Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuh cinta itu datang dengan tiba-tiba tanpa ada prediksi, dan ia akan masuk ke relung hati tanpa disadari. Cinta itu kemudian membuat hari seseorang dilanda kegelisahan, malam seakan setahun lamanya, makanan terasa pahit, dan degup jantung terasa berhenti. Dan cinta itu pun yang membuat seseorang berada dalam kegalauan yang sangat luar biasa ketika menanti. Keinginan yang sulit dicegah untuk bertemu sesuatu yang dicintai. Jika rasa cinta itu sedang melanda hidupmu, maka berhati-hatilah. Karena rasa itu bukanlah cinta yang sejati, melainkan cinta yang menimbulkan penyakit di dalam hati kita sendiri. Sebagaimana penyakit fisik, penyakit hati pun butuh penanganan dan diobati. Sayangnya, penanganan penyakit hati jauh lebih sulit karena tak ada obat, apalagi dokter yang mampu untuk menyembuhkannya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam, cinta yang demikian itu disebut dengan kata ishqun, dan itu masuk dalam jenis cinta yang membawa penyakit. Ishqun ialah cinta yang dikendarai oleh hawa nafsu, yang membuat orang yang mengalaminya menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang dicintai. Perasaan cinta yang benar di dalam Islam itu disebut dengan mahabbah. Mahabbah yang tertinggi adalah cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diiringi dengan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ishqun itu berbeda dari cinta pada umumnya dalam hal dampak yang disebabkan olehnya. Tak seperti mahabbah, ishqun dapat memberikan efek yang amat sangat luar biasa, seperti gelisah, gundah gulana, takut, dan rasa-rasa yang lain di dalam hati seseorang. Jika ishqun terus ada di dalam batin seseorang, tak segera diobati, maka dampak mengerikan dapat terjadi. Sebagaimana dalam kisah Majnun yang menjadi gila karena ditinggalkan oleh wanita yang dicintainya bernama Laila. Dalam kehidupan kita sekarang ini, tak sedikit kita mendengar berita yang beredar, seseorang bunuh diri atau bahkan rela membunuh saat ia patah hati. Ini semua terjadi, itu disebabkan oleh ishqun, yaitu cinta atau perasaan cinta yang dikendarai oleh hawa nafsu yang telah berakar di dalam hati seseorang. Bisa jadi ishqun itu membawa seseorang kepada arah maksiat. Bahkan lebih membahayakan lagi, ia dapat menghilangkan rasa cinta seseorang hamba kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ishqun ternyata mengambil ruang yang sangat luas di dalam hati seseorang, sehingga berpotensi melenyapkan kecintaan yang hakiki, yakni cinta kepada sang pemilik hati itu sendiri. Jika berlangsung lama ia berada di dalam hati, maka ia mampu membawa seseorang itu jatuh kepada kesyirikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit cinta atau ishqun memanglah sulit untuk dihilangkan. Perlu upaya keras untuk menyembuhkan rasa menakjubkan sekaligus membahayakan tersebut. Lalu bagaimana cara kita menyembuhkannya? Berikut terapi yang dapat dilakukan oleh para pemuda dan pemudi
yang dilanda oleh iskun itu sendiri. Yang pertama ialah menikah. Dan ini terapi yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit iskun. Dan ini pun yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menikah, maka penyakit itu akan berubah menjadi mahabbah yang halal dalam pandangan Allah, bahkan berpahala bagi orang yang melakukannya. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat menahan dirinya dari ketergelinciran." Lalu bagaimana jika terlalu banyak penghalang untuk seseorang yang ingin melakukan nikah? Atau justru ternyata orang yang dicintai bukanlah jodohnya? Maka bila demikian, kita akan masuk kepada terapi yang kedua, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang lebih jauh, lebih layak untuk dicintai. Cinta kepada Allah lah cinta yang bermanfaat dan kekal. Cintailah Allah dan takutlah kepadanya. Tidakkah kau takut menduakan cintanya hanya dengan seseorang yang belum tentu dia itu akan menjadi jodohmu? Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun dia mengatakan, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Terapi yang ketiga yaitu mengadu kita kepada Allah. Adukan pula penyakit cinta kepada Rabb yang memiliki segala jiwa dan hati. Mohonlah kepada Allah dengan kekhusyukan agar menghilangkan iskut, penyakit cinta dari hati kita sendiri. Diajarkan sebuah doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik." Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinika, di atas agamamu, wa ta'atik, dan selalu mentaatimu. Demikianlah terapi yang perlu dilakukan untuk memutuskan penyakit cinta yang disebut dengan iskun yang terdapat dalam hati. Jangan menghinakan hati demi cinta yang tak pasti. Putuskan harapan dan angan-angan semu tentang masa depan, agar kita dapat bahagia dengan mencapai cinta yang hakiki di masa yang akan datang. Saudaraku, mudah-mudahan video ini bisa jadi manfaat. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.